Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Rofa Khairunisa Ibadur Rahman, mahasiswi PJJ Teknik Industri BINUS Online dengan NIM 2502121-654. Saya akan mempresentasikan tentang stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi belerang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Anak-anak didefinisikan sebagai stunting jika tinggi badan mereka lebih dari 2 standar deviasi di bawah median standar pertumbuhan anak WHO. Stunting biasanya terjadi pada masa pertumbuhan awal, yaitu sejak bayi dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini mengakibatkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari seharusnya untuk usia mereka, serta biasanya disertai dengan keterlambatan perkembangan fisik dan kognitif. Stunting di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 21,6%, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2022. Walaupun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 24,4% pada tahun 2021, namun masih perlu upaya besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024, yaitu sebesar 14%. Ciri-ciri stunting. Ciri yang pertama adalah tinggi badan pendek. Anak yang mengalami stunting biasanya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari anak-anak seumurannya. Yang kedua adalah berat badan rendah. Selain tinggi badan yang pendek, anak stunting juga sering memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan normal anak usia mereka. Yang ketiga adalah perkembangan fisik tertunda. Anak stunting mungkin mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisiknya, misalnya perkembangan otot dan struktur tubuh lainnya. Yang keempat adalah gangguan kognitif. Merupakan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir, mengingat, belajar, berbahasa, dan berkomunikasi. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan anak normal. Yang kelima adalah penurunan energi dan aktivitas. Anak stunting cenderung memiliki energi yang lebih rendah dan aktivitas fisik yang terbatas, yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup di kemudian hari. Yang keenam, keterlambatan pubertas. Stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan pubertas pada anak. Anak stunting mungkin mengalami pubertas lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman sebaya mereka. Yang ketujuh, tampak lebih muda dari usia sebenarnya. Karena stunting menghambat pertumbuhan fisik, anak yang mengalaminya mungkin terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Penyebab stunting. Yang pertama adalah berat badan lahir rendah atau BBLR. Bayi BBLR tipe kecil mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin selama kehamilan dan akan berlanjut sampai usia selanjutnya setelah dilahirkan. Ini berarti mereka tumbuh dan berkembang lebih lambat dari bayi yang dilahirkan normal. Yang kedua adalah bayi tidak menerima inisiasi menyusu dini atau IMD segera setelah kelahiran. Bayi yang mendapatkan kolostrum adalah salah satu manfaat dari IMD. Sebelum ASI mengalir, kolostrum akan keluar. Kolostrum sendiri adalah cairan bening kekuningan pekat yang mengandung banyak nutrisi. Kolostrum mengandung protein dan vitamin yang membantu menjaga dan menetralisir bakteri, virus, jamur, dan parasit, serta memperbaiki sistem pencernaan agar lebih lancar dan menjaga kekebalan tubuh bayi. Yang ketiga, imunisasi dasar yang tidak lengkap pada balita usia 6-23 bulan.
Pemberian vaksinasi pada anak sangat penting karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mencegah penyakit. Anak yang tidak diimunisasi memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah daripada anak yang diimunisasi, sehingga akan meningkatkan risiko sakit. Jika anak sakit, maka nafsu makan mereka akan menurun yang menghambat penyerapan nutrisi oleh tubuh yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan berat badan. Jika seseorang sakit berkepanjangan, akan meningkatkan risiko anak menjadi stunting. Yang keempat, pengetahuan gizi ibu yang kurang. Pendidikan ibu sangat mempengaruhi perilakunya dalam mengelola rumah tangga, terutama pola makan keluarganya. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin rendah risiko stunting pada bayinya. Akibat stunting. Yang pertama adalah gangguan pertumbuhan fisik. Stunting secara langsung menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya. Hal ini berdampak pada penampilan fisik yang juga memungkinkan mempengaruhi kepercayaan diri anak. Yang kedua, gangguan perkembangan kognitif. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, mengakibatkan keterlambatan dalam perkembangan kognitif mereka. Anak-anak yang mengalami stunting mungkin memiliki masalah dalam hal konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar. Yang ketiga, resiko penyakit kronis. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit kronis di kemudian hari, termasuk diabetes, penyakit jantung, dan hipertensi. Yang keempat, rendahnya produktivitas. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki keterbatasan fisik dan kognitif yang dapat mempengaruhi produktivitas mereka di masa dewasa. Hal ini berdampak pada pendidikan, karir, dan kontribusi ekonomi mereka kepada masyarakat. Yang kelima, tingkat kematian yang lebih tinggi. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kematian pada masa balita dan masa kanak-kanak. Stunting dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan membuat anak lebih rentan terhadap infeksi serius. Pencegahan. Yang pertama, memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil. Kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga bayi dan janin dapat sehat. Yang kedua, melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. Salah satu manfaat IMD adalah mendapatkan kolostrum yang mengandung banyak nutrisi untuk bayi. Yang ketiga, hanya memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan. Bayi sampai dengan usia 6 bulan cukup diberi air susu ibu saja. Memberikan susu formula dianggap kurang baik karena dapat berisiko bagi bayi. Yang keempat, memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun diberi makan pendamping ASI atau MPASI serta vitamin untuk mendukung pertumbuhannya. Yang kelima, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. PHBS harus diupayakan oleh setiap rumah tangga untuk mencegah penyakit yang dapat menyerang bayi. Berikut adalah referensinya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.